4 bata. Kung, Engin selatan. Cepatlah. 3 biskuit. kung, kung, kung. 6 bata. SSSD. Halo, sayang. Sudahkah kau antar anak? Sudah. Aku antar sendiri ke asramanya. Ya sudah, aku tutup dulu. Aku sedang menyetir pulang. 9 biskuit. Jangan bergerak. Bayar. Cepat-cepat bayar uangnya. Lama sekali kalian ini. Cepat bayar uangnya. Kenapa bengong? Fang Ren, kau kenapa? Aku baru antar anak. Kenapa kalau main beberapa putaran? Mengantar apanya? Anak itu hilang. Xiao Sui sudah pulang. Dasar anak nakal, berani melawan. Ya, bukankah sudah kubilang naik taksi? Kenapa tidak kembali ke asrama? Qui n'a pas malaqué l'Uran, dit Jalon. Bicaralah, bisukah kau? Apa yang kau lakukan? Masalahnya belum jelas. Jangan langsung memarahi anak. Diamku, sudah berapa kali kubilang saat aku mendidik anak, jangan ikut campur. Keluarga ini, aku sudah tidak tahan tinggal di sini. Sumanli, kau gila. Aku gila? Lihat orang lain, seperti apa siwang tetangga, lihat dirimu sendiri. Ayah, ibu, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Nenek. Bu. Usahakan tidak bertengkar. Ibu tidak tahan. Apa benar ini penulis Blood Blade, guru penulis skenario, karya Anda? Pelukan yang terlambat. Kami bersedia membayar 1 juta untuk membeli hak cipta. Penipu ada di mana-mana. Theosia, dia menutup telepon. Theosia, apa mungkin ada kesalahan? Pelukan yang terlambat adalah karya guru Limulin. Master Hill. Karya Limulin, Gaya Pinilison. Perbedaan besar. Tingkatnya tidak merata. Setelah diselidiki, ditemukan. Semua naskahnya adalah plagiarisme. Mencuri nama penulis lain. Alasan saya sekarang tidak menanganinya adalah untuk mendapatkan naskah lalai memelukmu. Lanjut tawar. Naikkan jadi 2 juta. Ya. Fang Xiaoxu. Bisakah kamu membanggakanku? Bagaimana jika kamu tidak lulus? SMA. Cari sekolah kejuruan bobrok dan kamu hanya bermalas-malasan. Lalu setelah lulus, pergi ke pabrik dan memasang baut? Cubilan. Fang Xiaoxu. Bisakah kamu membanggakanku? Hanya kurang 2 poin? Anna Coranlin. Selalu bisa mendapat nilai sempurna. Jika kamu tidak bekerja keras sekarang, apakah kamu akan memasang baut di pabrik nanti? Apakah kamu akan menundukkan kepala seumur hidup? Ayamu. Aku tidak bisa mengandalkannya. Satu-satunya harapan ibu sekarang. Adala Camus. Dari kecil hingga besar, ibu membelikanmu buku, mendaftarkanmu ke kelas, memberimu guru les. Bukankah itu agar kamu membuatku bangga? Apakah ini balasanmu padaku? Sudah berapa kali kamu masih melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Ibu menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu. Montberimu. Guru biola yang sangat baik, agar kamu mewujudkan impian ibu. Apakah kamu pantas melakukan ini padaku? Fang Xiaoxu. Banquite-la. Peu yang tajam dit en pas dangan suzapeya. Plum beraroma harum setelah musim dingin yang pahit. 10 tahun belajar tanpa ada yang peduli. Sekali sukses,
Seluruh dunia tahu, lebih baik berkeringat daripada menangis. Berjuang sekuat tenaga hari ini. Harry Inibelajar d'Enganger IAT. Besok lulus dengan gemilang. Jika tidak menderita, jika tidak lelah, kelas 3 SMP akan hambar. Jika tidak berjuang, jika tidak bertarung, hidup akan sia-sia. Hari ini berkeringat di ruang ujian. Tahun depan tertawa melihat para pahlawan. Jangan katakan apa-apa lagi. Manli, Yangan Salakan anak itu, dia belum tidur semalaman. Ketika saya mendidik anak-anak, bisakah kamu diam? Bagaimana kamu berbicara dengan ibuku? Ada apa dengan caraku berbicara? Kamu tidak bisa menghasilkan uang, bahkan tidak bisa memberikan nilai emosional, membawa ibu tua yang merepotkan. Aku bersamamu. Aku sudah cukup menderita. Beraninya kamu bertengkar denganku? Sudahlah, sudahlah. Ibuku membesarkanku sendirian, memberikan mahar untuk keluargamu, membayar uang muka untuk rumah pernikahan kita, juga memasak dan melakukan pekerjaan rumah, dan menjaga anak-anak. Beraninya kamu membenci ibuku? Aku menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga ini sendirian. Beraninya kamu pilih-pilih? Pria menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Bukankah itu sudah seharusnya? Keluarga mana yang tidak membeli rumah saat menikah? Keluarga mana yang tidak memberikan mahar saat menikah? Kamu tidak bisa menyewa pengasuh sendiri. Itu karena kamu tidak punya kemampuan. Manli. Sudahlah, sudahlah. Jangan dengan anak Berdebat. Bu, katamu selama bertahun-tahun ini, menikah dengannya. Aku melahirkan anak untuk, aku telah bekerja keras untuknya, mengurus rumah ini. Apakah aku mudah? Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu padaku? Apa kamu punya harga diri? Kondisi keluargamu, rumah kita lebih baik dari bagaimana dengan melahirkan? Seolah itu hanya untukku saja, selain dirimu yang setiap hari berbaring di tempat tidur main ponsel, bermain mahjong sepanjang malam. Capek apanya kamu? Kamu mau berkelahi? Ya? Ayo, siapa takut? Kenapa di rumahku ini selalu berisik? Jika aku melakukan yang terbaik, apakah ibu tidak akan terus mengeluh? TAPI, aku benar-benar lelah. Jangan berisik, ibu mohon pada kalian. Ibu, ada apa? Bu, sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak bisa membantu apapun, sudahlah, malah sakit-sakitan. Benar-benar merepotkan anak-anak. Kamu. Aku buta karena menikah dengan keluarga seperti menderita dan bersusah payah bersamamu. Kamu bisa menikahi istri seperti keluargamu sangat beruntung. Sumanli, bayar uang. Kalian siapa? Kami dari perusahaan pinjaman kecil. Sumanli berutang pada kami. Lihat, ini kontrak pinjamannya. Rp150.000. 150.000 itu pokoknya. Ditambah bunga, totalnya 300.000. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku kalah main kartu. Aku ingin mendapatkannya kembali, malah kalah. Kamu ini, keluarga kami mendapatkan menantu seperti benar-benar sial 7 turunan. Kamu bilang aku? Jangan banyak bicara. Bayar uangnya. Keluarga kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Kamu harus memberiku waktu. Tapi bunga kalian terlalu tinggi. Aku hanya akan membayar bunga yang sah dan wajar. Tidak mau membayar, ya? Kalian mau apa? Aku bertahu kalian. Ini melanggar hukum. Bawa dia pergi. Mau apa? Suami. Suami, tolong aku. Istri. Suami, tolong aku. Suami, tolong aku. Istri. Yangan. Istri. Ibu. Selamatkan suami. Lepaskan istriku. Ibu. Kak. Kami akan bayar utang. Hutangnya sudah lunas. Kalau perlu pinjam lagi, datang saja. Ayo pergi. Kak, hati-hati di jalan. Bu, ibu tidak apa-apa? Masalah jantung ibu sudah sangat parah. Harus segera operasi bypass jantung. Biayanya 300.000. Hah? Untung uangnya tidak dipakai operasi. Kamu lihat baik-baik. Inilah mertua yang kamu anggap beban. Saat nyawamu terancam, dia pakai tabungan seumur hidup untuk selamatkan. Terima kasih.
Nanti saya kembalikan kalau ada uang. Diam-diam menabung sebanyak ini. Kalau dikeluarkan lebih cepat, saya tak perlu pinjam rentenir. Apa katamu? Sudah, urusan ini selesai. Bu, tak perlu dikembalikan. Uang tabungan ibu, sengaja disimpan untuk kalian. Manli, ibu cuma punya satu syarat. Main mahjong ini, jangan dimainkan lagi, ya? Bilang sesuatu. Ya, bisa. Saya tidak akan main lagi. Dit, lama tak mainnya? Calateru, Keluarga la Romain. Sekarang sembunyi-sembunyi. Ah, masalah kecil. Hari ini kalah, besak balas dendam. Hobi segini aja, Masa Dilarang. Suami saya, cuma lelaki tak berguna. Saya kalah sedikit. Dia dan ibunya jadi buat ganggu saya. Sekarang di rumah ini, saya cuma orang luar. Mengurus rumah tangga itu sulit. Masa masih disakiti? Iya, betul. Laki-laki tak mampu. Cuma bisa marahin istri. Berapa banyak kalahnya? Rp300.000. Cuma karena uang receh ini? Ini masih disebut receh? Tahu siapa Pak Li? Dia direktur Grup Huasheng, kepala redaksi konten. Groupe Huasheng. Produisez The Eternal Beauty, Dream of Chang'an, Dan to You With Love. Raksasa hiburan nomor 1. 3 film yang kamu sebut, semua karya fenomenal. Itu hasil kerja Pak Li. Katanya bagi hasilnya sampai puluhan juta. Wah, lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Dengar, sekarang kamu paham, kenapa 300.000 itu receh. Mengerti. Adik, kadang, pilihan lebih penting daripada kerja keras. Kecantikanmu, aura karismamu, tak kalah dengan aktor profesional. Jangan sia-siakan masa mudamu. Untuk orang yang gagal. Kamu bercanda? Aku sudah 36 tahun. Siapa yang mau? 36 tahun, kamu kelahiran paling 26. Benar, kulit dan penampilanmu. Kalau kamu bercerai, yang ngejar kamu, antreannya panjang sekali. Jean-Gang Gangu Aku. Directeur Li. Menurutmu, aku benar-benar punya bakat untuk jadi artis untuk film berikutnya. Boleh aku coba? Halo, aku CEO Grup Huasheng, Xiaoz Haiqiu. Saya tertarik dengan naskahmu, Late to Embrace. Apakah Anda mau? Sayal, berani-beraninya matikan telepon. CEO Grup Huasheng, mana mungkin telepon aku? Penipunya tidak profesional. Hello, Bulletin Lu. Halo orang tua, anakmu dirawat di RS. APA, Xiao Shui Jerwa? Kedemo. Director Xia, Pak Sueren ini, Sudah, tidak usah. Penulis drama sok jago, sebisa apapun aku tolak. Andy Yakin, baru saja ketemu hampir semua karya Li Mulin. Young Hits, karya Pak Sueren. APA, Termasuk Beauty of Dynasty, Chang and Dream, Dan My Beloved Youth? Di mana dia? Aku yang akan jemput dia. Directeur Li. Kalau gitu, aku mau mulai uji akting. Tunggu penampilanmu. Ayah, aku pulang. Ning, kenapa pulang sekolah cepat? Camus Ningya. Aku pemeran uji akting ayahmu. Iya. Bodo amat. Aku terluka, makanya pulang cepat. Luca? Daimana? Ya ampun. Ini Beka Gigitan Orangya. Ayo pergi. Cari dia minta pertanggungjawaban.
Anak ini jatuh dari tangga lalu. Kehilangan kesadaran. Diagnosa awal gegar otak sedang. Perlu rawat inap observasi 24 jam. Xiao Shui jatuh dari tangga kali ini. Benar-benar kecelakaan? Ayah. Xiao Shui pelen-pelen. Xiao Shui bilang ke ayah, apa kamu benar-benar jatuh dari tangga? Saya tidak sengaja jatuh. Tidak sengaja? Lalu ini bagaimana? Dan ini, yang ini bagaimana penjelasannya? Xiao Shui bilang ke ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Saya. Siapa yang melukai putri Pak Li sampai begini? Siapa? Manly. Kalian. Itu, saya dan Pak Li ada urusan. Pak Li. Mari saya perkenalkan. Ini adalah Kepala konten grup Huashe. Li Mulin, Directeur Li. Teman yang baru saya kenal. Kepala konten grup Huasheng. Jangan-jangan Musen? Nama samaran saya hanya untuk satu penulis naskah. Jangan-jangan kamu. Xueren. Kalian saling kenal? Harus terus menekannya, agar bisa mengontrolnya. Sueren adalah rekan kerja sama, penulis lepas saya. Saya tahu keluarganya kesulitan, meski kemampuannya kurang. Tapi saya tetap menerima naskah gagalnya untuk arsip naskah. Tak disangka. Pak Li juga dermawan suamiku. Benar-benar takdir. Ayah. Dia itu. Dia putrimu? Kamu ini kenapa sih? Lihat gigitanmu ke anak orang. Sampai bengkak. Putri saya di sekolah kalian, sekolah menengah Yuan Yang, mengalami perlakuan ini. Saya minta pihak sekolah Memberi penjelasan. Pak Li tenang saja, masalah ini pasti kami tangani baik. Fang Xiao Shui melukai tanpa alasan, harus minta maaf, dan ganti rugi pengobatan. Jika belum dapat pengampunan, akan dikeluarkan sesuai aturan, dan diamankan ke seluruh sekolah. Dikeluar quand? Lihat perbuatanmu. Cepat minta maaf ke Li Ningning agar dimaafkan. Li Ningning. Maaf. Jangan minta maaf dulu. Siu Manly, kamu ini ibu kandung siapa sih? Tangan anaknya cuma bengkak. Lihat anak kita sendiri. Anak kita ini jatuh dari tangga lantai 3 sampai gegar otak. Gegar otak? Lihat juga ini. Dan ini. Saya kira anak saya di sekolah menerima perlakuan tidak adil. Cedera jatuh kali ini bukan kecelakaan biasa. Saya minta lihat rekaman CCTV sekolah. Cari tahu kebenarannya. Baik, saya bisa cek langsung dari HP. Rekaman sekolah. Berani-beraninya sakiti anak saya. Berani-beraninya menyakiti putriku. Sampai seperti ini. Suamiku, tenang dulu. Dia masih anak-anak. Ini perbuatan yang pantas dilakukan anak. Aku heran kenapa putriku, Vegetal Leret malam, masih berkeliaran di jalanan. Tak mau pulang ke asrama. Ternyata dia terus diteror sampai begini. Hingga tak berani pulang. Masuk RS kali ini. Juga gara-gara dia. Putriku diperlakukan begini. Di sekolah kalian. Saya minta sekolah memberi penjelasan. Neke, Li Ningning dan temannya salah, Menggengimo. Tapi kalau ada masalah, seharusnya laporkan lewat jalur resmi ke pihak sekolah. Tapi kamu melawan, itu kesalahanmu. Karena sama-sama bersalah, anggap saja selesai. Sekolah tidak akan menghukum Fang Xiaoxue. Ini penjelasanmu. Sudah cukup. Tahukah berapa sumbangan Yang kuberi untuk sekolah ini, aku tidak tuntut kalian. Itu sudah baik hati. Tidak mungkin. Putriku diperlakukan keji begini. Takkan kubiarkan begitu saja. Akan kulaporkan ke pihak berwenang. Memperlihatkan rekaman ini. Maaf, rekamannya rusak tiba-tiba. File videonya sudah hilang semua. Cam. Sayang. Jangan cari masalah. Ingin tetap kerja di bawah CEO Li? Tak usah kerja di situ. Siu Manly, putri kita disiksa begini. Kau malah berpihak pada mereka? Kau ini punya atau bukan? Fang Xiaoxue. Kenapa tidak bilang saat diganggu? Aku. Tiket. Takut apaan sih? Lemah begini. Nanti di masyarakat. Mau jadi apa? Aku bukan takut Li Ningning.
La lutte acute apa? Aku kumetekat. Membuat ibu repot. Nak, sini. Minum pelan-pelan. Sejak TK kamu sering sakit. Kenapa kamu suka menyusahkan orang tua? Kenapa matamu minus lagi? Suda berapa kali ibu angkat kang? Duduk tegak saat ngerjakan PR. Tak pernah didengar? Setiap hari cuma bisa menyusahkan ibu. Kamu ini perempuan, main basket dengan cowok-cowok. Sekarang tulang patah. 2 minggu tak bisa sekolah. Susahnya jadi ibu. Kau malah menyalahkan ke ibumu. Lihatlah dirimu yang pengecut itu. Pantas jadi bulan-bulanan. Sumanli, daim kau. Xiaoxue tadi dagang. Karena ulahmu, kau yang memaksa. Fonren. Mau berantem ya? Ayo kalau berani. Mari sini. Ibu, tolong jangan bertengkar. Ini semua salahku. Manggir sana. Zayaksio. Kenapa selalu menyusahkan ibu? Sering sakit sejak TK. Sekolah pun tak sukses. Setiap hari menambah masalah. Kalau saja ibu bisa melihat sedikit harapan padamu. Apa ibu akan bertengkar begini? Bisa-bisanya main mahjong. Terus kalah? Ayamu. Sampai berani musuhi si Yoli. Hanya karena kamu, kuberitahu kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau bukan karena kau, aku sudah pergi dari rumah brengsek ini. Semua kesialanku. Ini semua salahmu. Daim kau. Fonren. Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan melawanmu. Aku tidak cukup baik, hingga membuat ayah ibu bertengkar. Aku lemah dan tidak berguna, selalu merepotkan ibu. Aku penyebab ibu main mahjong, sampai kalah uang. Aku juga sebab ayah tidak bisa cari uang. Seharusnya aku tidak lahir ke dunia ini. Semua ini salahku. Zayaksio. Kondisi Anda semakin parah. Tidak boleh ditunda lagi. Pingsannya kali ini disebabkan stimulasi kuat memika vasovagal. Akar masalah tetap karena depresinya. Depresi. Berdasarkan penilaian komprehensif dan CT kepala, putri Anda didiagnosa depresi berat, harus rawat inap untuk pengobatan, minimal butuh 2-3 minggu observasi. Anakku yang baik, kok bisa depresi? Pemicu depresi kompleks, tapi utamanya karena tekanan berkepanjangan dan beban mental berlebihan. Depresi kronis. Xiaoxu depresi. Puh, kenapa ibu ke rumah sakit? Aku mau ambil obat. Xiao Sue kenapa sebenarnya? Masa bisa depresi? Puh, ceritanya panjang. Bapak Pak, ke depannya harap perhatikan kesehatan mental anak. Jangan sampai dipicu lagi. Depresinya sudah parah, bisa berbuat nekat, harus diawasi ketat. Akan saya perhatikan. Kamu ini bisakah membuatku tenang? Sayang. Xiaoxu. Pelajaranmu payah, sekolahmu juga, selalu merepotkan. Sekarang ada masalah, langsung pingsan pula. Kapan kau bisa membuatku tenang? Mama, maafkan aku. Zayaksio. Minta maaf tak ada gunanya. Tauka ko kali ini. Menyinggung siapa? Jangan salahkan anak, dia sudah depresi. Depresi apaan? Dokter sudah bilang, depresinya karena tekanan berkepanjangan dan beban mental. Manli, Xiaoxu yang kena penyakit ini. Sungguh menyedihkan. Bisakah kau ke depannya berhenti mengomelinya? Apa maksud kalian? Xiaoxu sakit. Ini salahku ya, jangan lempar kesalahan ke aku terus. Kuberitahu kalian. Xiaoxu sakit. Karena kalian berdua terlalu memanjangkan. Kok malah menyalahkan kami? Jangan bertengkar lagi. Baik, semua tanggung jawab dilempar ke aku. Ke depan urus saja sendiri. Xiaoxu. Manli. Puh, biarin dia pergi. Lingkungan jadi tenang. Xiao Shui. Xiaoxu. Xiao Sue pergi kemana sih? Ini. Depresinya sudah parah, mungkin bertindak nekat, harus diawasi ketat. Saya. Melihat pemandangan dari sana, sungguh indah. Bisa ngobrol sebentar? Waktu kecil dulu. Aku bangun jam 6 setiap hari, latihan biola.
Lihat biolanya. Ngapain lihat aku? Tangan. Tangan. Bahkan saat tangan lecet. Ibu tak izinkan aku berhenti. Menjadi pemain biola. Mimpi lama ibu. Lalu, apakah tercapai? Saat ujian level 10 biola. Aku tersendat di bagian itu. Gagal. Pulang ibu langsung, hancurkan biolanya. Ibu mendaftarkanku, banyak les tambahan. Aku ingin membanggakan ibu. Tapi sekeras apapun berusaha. Tak pernah bisa mengalahkan. Anak orang lain. Lari babai meter. Ku beri sampai muntah. Tetap tak juara. Lomba pidato. Kehabiskan 3 bulan untuk persiapan. Tapi karena gugup. Terbatas 1 detik. Ibu bilang aku sampah. Akulah yang mengecewakan ibu. Ibu jadi sering bertengkar dengan ayah. Ibu kalah main mahjong. Ibu jadi karena aku. Tak menemukan kebahagiaan sejati. Andai aku tak ada. Semua akan baik-baik saja. Xiaoxu. Aku sangat iri pada IRI padaku? sejak lahir. Ibu meninggal saat melahirkan. Tak lama kemudian, ayah tewas kecelakaan. Kakek yang membesarkan. Aku pernah berpikir sepertimu. Seandainya aku tak ada, ibu takkan meninggal. Ayatakan, sebab nyatir toksik dan kecelakaan. Kakek tak perlu mencari biaya kemoterapi. Di usianya, masih kerja di proyek. Chemotherapy. Saya menderitakan darah. Setiap 3 minggu. Saya harus menjalani kemoterapi yang sangat menyiksa. Rembus ya sudah untuk semua. Lalu rambutmu ini? Ini cuma wig. Kata dokter. Hasil kemoterapi saya tidak baik. Jika tidak menemukan donor sumsum tulang yang cocok, saya hanya punya waktu 3 bulan lagi. Tahukah kamu? Kemarin, saya baru merayakan ulang tahun ke-18. Sama sepertimu, saya berdiri di tempat itu. Ingin melakukan hal yang sama. Tapi tepat saat itu, kakek menelepon dan berkata, Xiaoqiang, mienya sudah matang. Cepat pulang untuk makan. Mienya kakek ini. Diberi daun bawang dan kecap. Ditambah 1-2 sendok minyak babi. Xiao Xue, ayo makan. Rasanya luar biasa enak. Waktu kecil saya sering sakit. Suatu malam. Panas saya sampai 40 derajat. Di luar hujan deras. Saya digendong kakek sambil memegang payung untuknya. Kakek menggendong saya, melewati beberapa kilometer jalan gunung, baru sampai rumah sakit. Kakek saya sangat hebat. Bisa membuat layang-layang. Kalau ada waktu, dia Jacques Seyamin Léon. Melia Léon Terbontingi. Semua kekhawatiran saya, ikut Terbon Bersamanya. Itu mazapaling bahagia. Sering saya berpikir, bagaimana nanti kakek? Kalau saya tiada? Jika saya bisa pergi kapan saja. Kenapa tidak menghargai sisa waktu ini? Untuk menemani kakek. Menjalani hari-hari terakhir dalam hidup saya. Kak Tian, jangan menyerah. Demi, kamu harus tetap kuat. Kalau begitu kita berjanji. Seberat apapun rintangan. Jangan pernah putus asa. Kita harus tetap kuat. Xiao Shui, aku datang menemui. Apa kamu sudah makan dengan baik hari ini? Namanya Kintia, anak laki-laki 18 tahun, seolah dari surga. Malaikat penyelamat, Xiao Shui. Apa kamu tidak senang? Atau merasa tidak enak badan? Aku datang untuk menemanimu bermain. Di dalam kegelapan malam. Membawa seserka cahaya untuk Xiao Shui. Sini.
Penampilan yang bagus. 2 jiwa yang terluka dan kesepian. Seperti di lautan malam. 2 perahu kecil yang berlayar bersama. Kakak Qingtian, lihat. Xiaoxu. Suka? Saka. Terima kasih, Kakak Qingtian. Bahkan jika ada badai besar, kita akan berani berjalan bersama menuju mercusuar harapan. Terima kasih atas kehadiran Qingtian. Aku bisa melihat senyum lagi di wajah Xiao Sui. Melihat senyum 2 anak yang kuat juga memberiku semangat. Itu membuatku menyalakan kembali harapan untuk hidup. Fanren. Kenapa kamu belum mengirimiku uang? Beraninya kau menutup teleponku. Brengsek, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Kakak Qingtian. Xiaoxu. Selamat ya. Fudonggar, kamu akan segera keluar dari rumah sakit. Kakak Qingtian, apakah kita akan bertemu lagi nanti? Tentu saja. Oh ya, aku ingin memberitahumu kabar baik. Sumsum tulangku cocok. Benarkah? Itu sangat bagus. Tapi, kata dokter, dengan kondisiku, tingkat keberhasilan operasinya hanya 50%. Aku harap aku bisa berhasil keluar dari meja operasi. Semangat, Kakak Qingtian. Kamu pasti bisa. Apa yang kalian lakukan? Dasar gadis nakal, masih muda sudah tidak belajar yang benar. Diam-diam pacaran di belakangku, ya? Tidak, kami tidak. Sudah berpelukan seperti ini, apa aku buta? Masalah ini belum selesai. Ibu. Ibu. Ini anak siapa? Anak siapa ini? Semuanya Keluar dan Lia. Anak laki-laki siapa ini? Tidak tahu malu begini? Anak siapa? Ibu, mohon pada lepaskan Kakak Qingtian. Ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Pergi sana. Nanti ku bereskan urusan denganmu. Xiaotian. Kamu siapa? Ada apa ini? Kamu siapa? Aku kakeknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal. Pantas saja tidak punya sopan santun. Cucumu menggoda putri. Putriku baru kelas 3 SMP. Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Benar, betul. Anak sekecil itu sudah pacaran. Betul. Apapun yang terjadi, lepaskan dia dulu. Cucuku sedang tidak sehat. Dia tidak boleh stres. Aku berlutut padamu, bisa tidak? Tidak bisa. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Dasar anak nakal, tulis surat pernyataan untukku. Tahukah kamu, jamin kamu nanti tidak akan mendekati Xiao Sui lagi. Kamu dengar tidak? Bibi, aku dan Xiaoxu. Sanggu, tidak ada apa-apa. Aku sudah memergoki kalian. Belum juga. Kurasa orang tuamu juga bukan orang baik. Bisa-bisanya melahirkan anak. Tidak tahu malu seperti kamu. Apakah ini yang diajarkan orang tuamu? Lepaskan Xiaotian. Tidak mau. Mohon padamu, lepaskan Xiaotian. Gag Qingtian. Shouta. Gag. Gag. Ini semua karenamu. Xiao Tian terpaksa operasi lebih awal.
Aku juga tidak tahu kalau dia punya leukemia. Kamu. Doctor, bagaimana keadaan kukuku? Maaf, operasinya gagal. Cepat, tolong. Suster. Cepat, tolong. Cepat bawa ke UGD. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku melakukan ini juga demi anak. Untuk kebaikannya. Jangan biarkan si rambut pirang menipunya lagi. Omong kosong. Apa kau tahu? Jika tidak ada Xiao Tian, kau mungkin tidak akan melihat Xiao Shui lagi. Tidak melihat Xiao Sui, bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ku beritahu ya. Depresi ringan saja bisa menimbulkan keinginan bunuh diri. Kau tahu seberapa parah tingkat depresi Xiao Sui? Ini berat, sangat berat. Kau tahu seberapa rendah tingkat keberhasilan pengobatan depresi berat? Hampir nol. Bahkan jika kondisinya membaik, itu bisa kambuh kapan saja. Membutuhkan jangka panjang, bahkan pengobatan seumur hidup. Pengobatan seumur hidup? Lalu anak ini akan hancur. Dulu, aku juga merasa tidak ada harapan. Sampai Xiao Tian muncul. Anak ini, meskipun menderita, tetapi dia tidak menyerah pada harapan untuk hidup dengan dorongan dan bantuannya. Kondisi Xiao Shui membaik dari hari ke hari. Aku baru saja mengurus kepulangannya. Xiao Shui bisa pulih secepat ini. Bahkan dokter mengatakan itu keajaiban medis. Semua ini berkat Xiao Tian. Tapi mereka berdua. Apa kau ingin bilang mereka berpelukan? Bayar Kuperitahu. Kenapa? Xiao Tian akan dioperasi besok. Hanya ada 50% kemungkinan selamat. Xiao Shui memberinya pelukan untuk menyemangatinya. Berharap Xiao Tian bisa sepertinya mengalahkan penyakit. Tapi bagaimana denganmu? Kau menggunakan bahasa paling jahat dan koterantak menyerang anak ini. Membuatnya bahkan harapan 50% terakhir untuk selamat pun hancur. Baiklah, aku salah. Puas? Apa gunanya kau salah? Xiao Tian sudah tidak ada. Aku. Xiao Shui. Ayo pergi. Jangan pernah bertemu orang ini lagi. Xiao Shui. Tidak baik. Kakak Qingtian. Maaf. Xiao Shui. Xiao Shui. Xiao Xu. Kalian jangan mendekat. Baik, baik, baik. Kami tidak akan mendekat. Tidak akan mendekat. Xiao Shui. Jangan membuat ayah takut. Akulah yang membunuh kakak Qingtian. Tidak. Bukan begitu. Ini bukan salahmu. Tidak, akulah yang membunuh kakak Qingtian. Jika aku tidak memeluk kakak Qingtian, ibu tidak akan menghina kakak Qingtian. Kakak Qingtian juga tidak akan meninggal karena penyakitnya memburuk. Xiao Shui. Ayah mengerti kamu, tapi bisakah kau memikirkan ayah? Memikirkan nenek? Apa kau ingat kakak Qingtian pernah berkata apa padamu? Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli. Seberapa sulitnya? Jangan menyerah pada harapan. Harus berani untuk hidup. Benar. Seperti itu. Kau harus seperti kakak Qingtian kuat. Nak. Kau hanya kehilangan teman sakit. Akan ada teman baru lagi. Tidak. Kakak Qingtian tak tergantikan. Jangan, Xiao Shui. Xiao Shui. Kakak Qing. Maafkan aku. NAK. Kakek tidak menyalahkanmu. Kakak Qingtian MU. Meninggalkan sesuatu untuk Xiao Xu. Jika kamu melihat video ini, itu berarti aku sudah tidak ada. Jean Gambert sedih. Hidup ini. Suatu hari nanti, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya pergi lebih awal, beberapa puluh tahun saja. Di akhir hidupku, di hari-hari ini, bertemu denganmu.
Aku sangat beruntung. Kamu selalu bilang, aku adalah cahaya dalam hidup. Tapi yang tidak kamu... Jika tidak ada kamu, aku tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku benar-benar tidak rela. Dunia yang indah ini. Xiaoxu, bisakah aku memintamu melakukan sesuatu? Kumohon padamu, tolong hiduplah dengan baik di dunia yang indah ini. Alami untukku. Razakan, nikmati keindahan dunia ini. Tidak peduli seberapa sulitnya terkadang. Jangan pernah lupakan Zhongji kita. Tidak peduli seberapa pahit. Sesulit apapun, jangan menyerah. Harus kuat. Bertahan hidup. Kakak Qingtian. Xiao Shui. Apa kau mendengarnya? Keinginan terbesar kakak Qin Tian Mu adalah agar kau bisa menggantikannya untuk bertahan hidup. Demi Xiao Tian. Demi ayah, demi nenek. Kau harus kuat. Kau harus bertahan hidup. Kambalila. Zhenggan. Xiao Shui. Jangan lepaskan. Xiao Shui. Jangan lepas, Sik Yu. Sudah aman sekarang, sudah selesai. Ibu, kenapa ibu kesini? Aku lihat di ponsel ada yang bilang, ada yang mau lompat gedung. Aku buru-buru ke sini. Su Manly, lihat ulahmu ini. Kau tak hanya bikin Xiao Tian bunuh diri, Xiao Shui hampir jadi korban juga. Aku coba menyelamatkannya. Menyelamatkan? Alasan Xiao Shui sampai seperti ini adalah ulah kau yang perlahan-lahan memiksanya ke tepi jurang. Sejak kecil, kau hanya memberinya cemoohan dan tekanan tanpa henti. Kau memperlakukannya sebagai pelampiasan amarahmu. Memperlakukan dia sebagai alat pemuas gengsi. Pernahkah kau anggap dia anakmu? Tentu. Aku sangat sayang padanya. Minya Yanji. Baik, aku tanya. Xiao Shui sakit sudah 15 hari. Kau pernah datang? Apa yang kau lakukan? Di mana kau? Aku sibuk. Sibuk. Sibuk main mahjong di salon? Semalaman suntuk bermain. Sekarang kau datang. Langsung bikin Xiao Tian mati. Xiao Shui hampir terjun pula. Aku salah. Mengakui salah percuma. Waktu bisa terulang? Orang mati bisa hidup lagi? Sudahlah. Aku sudah minta maaf. Kau mau apa lagi? Aku akan cerai denganmu. Serait? Koberani m'en serait concu? Ya, aku benar-benar akan cerai. Pulang dan main mahjongmu. Tak ingin lihat wajahmu lagi. Dazar brengsek. Kira aku tak bisa melawan? Hari ini aku habisi. Berhenti berkelahi. Sudah. Hentikan. Masalah bisa dibicarakan baik-baik. Jangan berkelahi lagi. Berhentilah. Nenek. Ibu. Fonren. Dalam kondisi begini kau mau cerai? Kalau ingin ibumu hidup lebih lama. Tatla padaku. Layani aku baik-baik. Ato. Kubilang berapa lama dia bisa hidup. Kau. Apalagi? Cepat sujud minta maaf. Kalau tidak. Aku akan terus mengganggumu. Keterlaluan. Jangan. Nenek. Ibu. Director Xia, Putri Guru Xiren. dirawat karena depresi. Dia sekarang di rumah sakit. Aku akan segera mengantarmu. Baik, percepat mobil. Kita harus segera menemuinya. Baik. Masalah jantung pasien sudah sangat parah. Ini bulan lalu sudah kusarankan operasi, tapi dia menolak. Sayangnya, dia tetap tidak mau. Mungkin khawatir biaya operasi terlalu mahal. Berapa biaya operasinya? Totalnya sekitar 300.000. 300.000? Ya, 300.000. Tapi sekarang, semua sudah terlambat. Sel otot jantung pasien sudah banyak yang mati. Bahkan dengan operasi, mungkin sudah tidak ada gunanya lagi. Apakah ibu saya masih bisa diselamatkan? Setelah pasien sadar, mau makan apa saja, biarkan dia makan sesuai keinginannya.
Kasihan orang tua manapun di dunia ini, tapi uang yang dihemat dengan nyawa ini. Apakah anak-anaknya bisa tenang saat membelanjakan? Su Manly. Das Arbeiten Gan. Fang Ren, kamu berani memukulku? Ibuku membesarkanku dengan susah payah. Seumur hidup, enggan makan enak, enggan beli baju bagus. Semuanya demi keluarga ini. Tak pernah menikmati hari bahagia. Bahkan saat sakit, enggan berobat karena hemat uang. Mengumpulkan sedikit uang, semua dipakai untuk nutup celahmu. Penyakit ibuku sebenarnya bisa disembuhkan. Ada apa ini? Tidak tahu. Tidak jelas. Ya, aku memang salah. Tapi ibumu yang sudah tua, sudah berumur segini, sudah cukup umur. Paling. Nanti aku akan hidup baik-baik denganmu. Hidup rukun. Tak bisa hidup sehari pun lagi denganmu. Persere, sekarang juga. Rupanya mereka sedang ribut soal perceraian. Iya kan? Director Xia, dia adalah Sue Ren, nama asli Fang Ren, yang di seberang itu. Ayo semua lihat. Pria ini tak punya hati nurani. Aku sudah menemaninya belasan tahun. Aku sudah berjuang keras untuk Mon guru keluarga ini. hari baik, tak pernah kualami. Ibunya sekarang sakit, dia menyalahkan aku sepenuhnya. Sekarang mau cerai dari... Apakah ini masih bisa disebut hidup? Kok pria ini seperti ini? Memukul istri lagi? Benar-benar. Saudara, Orang tua yang sudah berumur, sakit-sakitan itu wajar. Masa menyalahkan menantu? Betul. Di masyarakat sekarang, pria punya tekanan, wanita juga punya tekanan. Saling mengerti satu sama lainlah. Hidup miskin, hidup kaya, sama-sama hidup, keharmonisan keluarga, lebih berharga dari apapun. Benar sekali. Diam Simua. Aku pasti akan bercerai. Pergi sana. Keluarga Fang. Kamu menyalahkan semua kesalahan. Pedokku. Tanyalah hatimu sendiri. Apakah kamu tak bersalah? Apa katamu? Jika kamu bisa dapat puluhan juta, apa aku harus menekan Xiao Sue? Dia jadi tak berguna. Terus mau bagaimana? Kalau ibumu, jika kamu punya uang, apa pengobatannya akan terlambat? Aku sudah berusaha keras. Usahamu tak ada gunanya, uangnya mana? Baik. Kamu mau cerai bukan? Boleh. Lalu masa mudaku selama ini, bagaimana kompensasinya? Pengorbananku selama ini gimana? Kamu tak punya pekerjaan, tak punya keahlian khusus. Setelah bercerai, rumah, mobil, tabungan semuanya untukmu. Aku hanya mau Xiao Sue. Tak Kizengka, pria ini cukup jantan. Nayonesya. Pria seperti dia, pintar dan berbakat, susah dicari lagi. Ok. Fang Ren. Aku peringatkan. Jangan kira Dangan Begini. Aku akan berterima kasih. Ini semua hak. Aku sudah bercerai denganmu. Pria yang mengejar bisa mengantri dari sini sampai pusat kota. Selama bertahun-tahun bersamamu, harusnya kau bersyukur. Mereka semua Jauh lebih baik darimu. Setelah cerai, hidupku akan semakin baik. Sedangkan kamu akan jadi pecundang. Hidupmu berantakan. Saya. Tuan Feng Ren. Akhirnya kami menemukanmu. Anda, Ini Presiden Grup Huasheng, Nayonesya. Presiden Huasheng, Nayonya Xia. Xiao's Haiqiu, senang bertemu. Hello, saya Feng Ren. Yang telepon saya sebelumnya. Itu kami. Kami tahu novel Pelukan Terlambat. Kami ingin bayar 2 juta untuk hak ciptanya. Apa Anda setuju? 2 juta? Tentu saja. Oh iya. Naskah ini sebelumnya sudah saya sharekan ke Bapak MU Sen. Sudah disetujui kan? Masalah Limulin, jangan khawatir, akan saya urus. Selain ITU, Tuan Fang, kami tahu bakat Anda, mau merekrut Anda sebagai pemimpin redaksi Huasheng. Gaji 3 juta per tahun. Apa Anda tertarik? 3 juta? Ini kehormatan saya. Selamat bergabung di Huasheng. Fang Ren. Kamu lucu sekali. Dari mana dapatkan aktor amatir ini? Baru cerai, langsung sukses. Mau buktikan apa? Kalau kamu hebat, akulah bebanmu. Aku tidak bisa melihat kehebatanmu. Bukan begitu.
Jangan menyangka mereka aktor bayaran, akan kubenarkan ke ahli. Kekli, ada orang di sini mengaku Presiden Huasheng. Cepat periksa. Itu dia bilang dia mau 2 juta. Un tuc Belli accepta Fonren. Juga gaji 3 juta per tahun. Un tuc à Jacques Fonren, Kerjadi Huasheng. Suman Li, apa yang kamu lakukan? Apa? Kak Li ini dari Huasheng Group, kepala editor konten. Diapasti Pernalia, Presiden Huasheng Group. Kamu, yang ngaku presiden, masa nggak sama bawahan sendiri? Presiden Xia, nggak usah pedulin dia, maaf ya. Tidak apa-apa. Li Mulin, kamu kenal saya? Saya gabung Huasheng sampai sekarang. Belum pernah ketemu presiden, tapi Fang Ren selalu. Kontak saya langsung. Mana mungkin presiden kenal dia? Pasti palsu. Kamu bilang kamu presiden Huasheng? Masih acting aja. Wah, kamu beneran profesional. Lumayan juga penampilanmu. Mau nggak aku kenalin ke peran kecil? Tenang aja, asal kamu nurut, aku jamin lebih dari dia. Orang yang berani ngomong gitu di Huasheng Group ini atau di perfilman Daxia, nggak ada yang berani. Wah, mendalami peran banget. Aku kasih tahu yang jujur, jangan kata kamu presiden palsu. Walaupun kamu beneran, Xia Ciki ketemu aku. Harus hormat sama aku. Kamu siapa? Berani suruh Presiden kami hormat? Ketahuan aktingnya? Aku kasih tahu ya, dalam 5 tahun terakhir, Huasheng, kebanyakan film hitsnya, itu skrip dari aku. Aku yang Baikin Huasheng Group untung ratusan miliar. Kalau dia berani bikin aku kesal, mesin penghasil hits ini, Huasheng bisa bangkrut. Kak Li emang hebat banget. Bagus, Li Mulin. Pertahankan kesombonganmu itu. Aku pasti cari kamu. Udah, cukup. Nggak usah acting lagi, ketahuan. Ok, Kak Li. Silakan sibuk dulu, aku nggak ganggu lagi ya. Bye-bye. Sampah, bikin jijik. Tuan Feng, Silakan pergi. ini. Saya cuma penulis skrip kelas bawah. Cari orang lain aja. Tuan Feng. Saya beneran Presiden Huasheng, Xia Zhiqiu. Kepala editor konten Huasheng, Li Mulin udah bongkar kalian. Nggak ada gunanya acting lagi. Tuan Feng, Li Mulin baru gabung. Tahun ini, dia belum pernah ketemu saya. Saya udah capek. Apapun tujuan kalian, apapun itu, jangan ganggu saya lagi. Tuan Fang. Saya nggak ada niat jahat. Ini kartu nama saya. Anda bisa hubungi saya kapan aja. Presiden Xia. Nggak apa-apa, dia butuh sendiri. Nanti juga, dia akan mengebangi kita. Ayah. Kamu tidak percaya, Bibi Teddy? Meski ayah juga tidak terlalu suka dengan Li Mulin itu, tapi dia benar-benar editor kepala konten grup Huasheng. Ayah akan tinggal di rumah, merawatmu dan nenek. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Maafkan aku. Ibu, hati-hati panas. Sini.
Lihat soal ini. Kerajinan tangan sudah membuka produksi lini perakitan, benar kan? Lalu, lini perakitan biasanya di mana? Ayah. Tidak apa, Xiao Shui. Ayah hanya flu ringan, akan segera sembuh. Ayah. Bisakah ayah mengajari aku menulis skenario? Kamu ingin menulis skenario? Aku tidak ingin ayah bekerja keras sendirian. Lagi pula, aku juga tidak ada kegiatan di rumah. Aku ingin bersama ayah menulis skenario dan menghasilkan uang. Dengan begitu ayah tidak perlu bekerja sekeras itu. Sayang sekali. Ayah bukan penulis skenario yang sukses. Bahkan tidak bisa menghasilkan uang. Ayahku yang terbaik. Aku yakin jika terus berusaha, ayah pasti akan sukses. Baiklah kalau begitu. Tapi kemampuan ayah terbatas, hanya bisa membimbingmu memulai. Peningkatan selanjutnya harus kamu lakukan sendiri. Ayo. Lihat. Di dalam folder ini, semuanya naskah yang ayah tulis. Pilih beberapa yang kamu suka dan baca dulu. Hanya membaca naskahku masih terlalu terbatas. Sebaiknya lihat lebih banyak karya populer saat ini. TAPI. Xiao Shui. Selain membaca naskah ayah, kamu juga harus melihat karya populer, pelajari ritme karya populer, dan keunggulannya. Naskah ayah sangat bagus. Sampai membuatku menangis. TAPI. Naskah sebagus ini, kenapa tidak laku? Lalu, naskah yang benar-benar bagus. Sebagus apa? Coba kulihat, film terpopuler dalam 5 tahun terakhir, sebagus apa sih? Ana, plot film ini, kenapa mirip dengan naskah ayah? Sangat mirip. Kenapa ada begitu banyak? Plot film-film populer ini, semuanya mirip dengan naskah ayah, sangat mirip. Tapi nama penulis, semuanya tertulis Lee M. Yulin. Hello. Apakah ini Ibu Xia? Ya, benar. Siapa ini? Saya Fang Xiao Shui, Putri Feng Ren. Saya ingin bertanya sesuatu. Oh, begitu. Xiao Shui. Dengarkan Bibi. Minggu depan film Lee M. Yulin. Premier film Serangan Penentu. Ini dia pak. Skenario ayahmu. Diadaptasi dari Serangan Balik. Suruh ayahmu untuk hadir. Baik. Xiao Shui, kenapa bawa ayah ke sini? Ayah juga tidak beli tiket. Terry A. Aku menang undian 2 tiket.
Baiklah, Pa Sekelai. Aku juga sudah lebih dari 10 tahun tidak ke bioskop. Temani kamu nonton. Fanren. Laki-laki ini kenapa datang ke sini? Dia pasti tahu aku dan Kak Lee sedang berpacaran. Dia sakit hati, sengaja cari masalah. Mau halangi aku cari kebahagiaan. Jangan harap. Fanren, tak punya malu lagiko. Su Manly. Kita sudah bercerai resmi, masih terus membuntuti agak malu apa? Aku temani Xiao Sue nonton film. Siapa yang percaya? Kalau mau nonton film, di luar banyak bioskop. Ngapain ke? Premier film Begini, Fanren. Aku tahu kau menyesal, sudah bercerai denganku. Tapi kalau kau laki-laki, masih punya harga diri. Pergi dari sini sekarang. Jangan buat kita malu semua. Bo, kami sudah beli tiket. Ibu tak berhak usir kami. Fang Xiaoxu. Baru berapa hari tak marah. Sudah berani melawan, kau berhak bicara di sini? Su Manly. Kalau punya argumen, bicara baik. Jangan marahi anak. Terakhir kuingatkan, aku memang datang dengan Xiao Sue untuk nonton film. Kalau kau juga mau nonton, diamlah yang baik. Kalau tidak, ku panggil satpam. Mau tetap di sini boleh, tapi harus janji pada jangan buat onar. Jangan ganggu hubunganku dengan Kak Lee. Urus saja hubunganmu. Aku tak. Lebih baik memang begitu. Bapak Lee Mulin, tolong perkenalkan film Pukulan Kemenangan, Later Belakang, dan proses kreatifnya, boleh? Ini film inspiratif. Kisah petinju terpuruk. Ingen lepas kap pekundang. Terima tantangan juara dunia. Berlatih keras. Akhirnya dapat pengakuan. Teman-teman, Seben anya kita semua. seperti petinju itu, Diasa kerasnya hidup. tapi dengan kesempatan, sekali saja, pasti bisa, berikan pukulan. Penentu kemenangan. Konsep kreatif ini kok mirip skenarioku. Serangan balik ya? Saya yakin semua sudah tak sabar. Mari langsung kita sekarang tonton bersama film Pukulan Kemenangan. Guru Lee Mulin, benar-benar jenius. Filmnya luar biasa. 3 miliar penonton pasti. Guru Lee Mulin, Anda memang penulis skenario terhebat di negeri ini. Alur cerita seperti ini, penulis naskah biasa di pasaran kita. Udah mikir sampai otak meletus, tetap gak bisa nemu ide. Terlalu berlebihan pujiannya, tapi sebenarnya, ini hasil dari perjuanganku. 20 Tahun DI Industri Kreatif. Dengan tekun mengasah, Mini empurnakan. naskah belasan kali, baru bisa sekeren ini. Penulis biasa-biasa aja, mana bisa fokus gini? Bener banget, emang jago. Hack Lee Mulin. Kamu bohong. Lee Mulin, lo nyolong naskah gue. Gak malu lu? Xueren. Siapa yang berani rusuh? Nyatanya beneran pengacara. Lee Mulin, naskah gue, Counter Attack. Setahun lalu lo bilang, gak sesuai selera pasar. Sekarang malah, gak bayar sepeser pun. Ganti judul doang. Udah berani lonci, gak malu tuh sama diri sendiri? Dia nyolong bukan cuma naskah papa yang itu. 5 tahun terakhir, semua film laris Lee Mulin, mulai dari Beauty of Dynasty, Chasing Dreams, To My First Love, dan lainnya. Semua itu naskah, karya papa. Semua hasil jerih payahnya. Fanren, Udaon. Bapak beranak sinting, apa enggak sih? Lee Mulincan. Penulis top nasional, udah masa mau saingan sama beliau? Hack Lee, kenalannya? Ini. Hack Lee, apa yang sebenarnya terjadi? Xueren.
Gue gak ngerti kenapa lo. Baikin Ginyan. Apa cuma karena waktu itu naskah lo ditolak, terus dendam sampai sekarang? Sengaja mau maluin gue di depan umum gini? Kalau memang begini. Mending lo pergi. Siapa lo bisa bandingin diri sama? PAK Limouline. Katanya semua film laris. Karya Elo. Buktinya mana? Lagi demen cari sensasi ya? Filmnya udah tayang bertahun. Baru ngomong sekarang? Ini naskah asli papa. Kalau gak percaya, boleh cek langsung. Filmnya udah lama rilis. Sekarang mau bilang naskah ini jiplakan? Gamazok akal. Bapak beranak, emang aneh bin ajaib. Ini disebut bukti? Menurut gue, cuma cari popularitas. Tapi ini beneran, karya papa. Jangan dekat. Papa di sini. Mending bawa anakmu pergi. Limulan. Lebih baik lo ngaku. Cak kita berdua, masih gue simpan semua. Sueren. Gak nyangka lo bisa begini. Sebenarnya lo gak berbakat. Karena kasihan sama lo, 8 tahun gue bimbing. Tahu kondisi lo sulit. Tetap beli naskah sampahmu, berperan sebagai bank naskah. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Di depan seluruh penonton nasional, kau hancurkan reputasiku. Masih pantaskah disebut manusia? Kenapa dia sama sekali tidak panik? Oh iya. Naskah yang sudah tayang, semua sudah diganti namanya. Pelukan yang terlambat, filmnya belum dirilis, tidak bisa membuktikan pelanggaran. File di chat juga bisa kedaluarsa, kecuali ada orang dalam yang bersaksi. Benar. Saya memang berdiskusi sastra denganmu. Tapi kau tak bisa asal tuduh. Saya menjiplak ide kamu, mencuri hasil karyamu. Perkataanmu ini, pada dirimu, pada diriku, sungguh tidak bertanggung jawab. Dengar baik-baik. Pria ini adalah mantan suamiku. Sayalah yang paling tahu sifat aslinya. Dia orang yang tak mau bekerja keras. Tak tahu kemampuan diri. Otaknya cuma berisi hayalan tak realistis. Saya bisa membuktikan untuk Pak Lee. Kita laluan. Guru Limouline. Rela membembeng. Penulis amatiran sepertimu harusnya bersyukur. Pak Limulan, kami mendukungmu. Laporkan fitnahan ini. Keluar. 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 Bagaimana situasi di tempat? TN Fangren langsung marah. Pendukungnya sedikit, malah dikeroyok. Style. Rapatnya terlalu lama. Semoga tidak terlambat. Fangren. Dalam kondisi begini, kau masih berani bertahan? Pergi dengan malu. Itu pilihan terbaikmu. Ibu, kenapa lebih percaya orang lain daripada percaya ayah? Karena dia bodoh. Tak punya bakat menulis. Dia tetap di sini. Kumabikin jijik. Bikin begitu. Diamku. Aku paling tahu sifatnya. Kalian berdua gila harta. Satpam. Satpam. Zayaksiu. Zayaksiu. Ayah. Dasar bodoh. Coba lihat diri sendiri. Kau pantas bandingkan dengan aku? Aku memang mencuri karyamu. Bisa apa kau? Aku juga curi istrimu. Bisa apa lagi kau? Oh ya. Lupa memberitahumu. Istrimu cantik sekali. Sayang. Naskau. Itu ibuku, putriku, seluruh harapan, kembalikan. Kembalikan padaku. Kembalikan pada. Sayang. Beraninya kau memukulku? Bermarga Fang. Aku takkan memaafkanmu. Ayah, lepaskan ayahku. Satpam. Satpam. Xiao Shui. Ayah. Xiao Shui. Mengganggu ketertiban acara, juga menyebarkan fitnah dan melukai Pemret Lee. Aku tak peduli siapa kau akan dihukum berat oleh hukum. Limulan, kau sayang. Itu milikmu. Naskah ayahku. Pedang darah. Aku tidak tahu, kau penulis naskah kecil rendahan. Berani sekali.
Berani memfitnahku di depan umum, seorang tokoh industri terkenal. Kenapa? Hanya karena istrimu meninggalkanmu demi aku? Fanren. Kau sangat mengecewakan. Kotidak Beruza. Sudala. Masih menggunakan cara kotor pada Kak Li. Kau pikir ini bisa mendapatkanku kembali? Kosala. Ini hanya membuatku jijik. Li Mulin, Su Manli. Ku beritahu padamu. Atas tindakanmu hari ini. Jika aku menuntut, kau bisa dipenjara setengah tahun. Tapi aku beri kau kesempatan. Berlutut, bersujud, dan minta maaf padaku. Akui kesalahanmu. Mungkin aku akan melepaskanmu. Dangar. Siyo Li Sanga. Cepat berlutut dan minta maaf. Ato Kuakan Dipanjara. Ingin aku minta maaf? Dalam mimpimu. Suruh dia bersujud, minta maaf pada Pemret Li. Lepaskan ayahku. Minta maaf. Seharusnya kalian yang minta maaf. Itu kalian. Xiaoxia, Anda datang tepat waktu. Ada orang jahat di sini, memfitnah departemen konten Huasheng kita, Pemret Li Mulin. Kami sedang menyeretnya ke pengadilan. Kalian yang jahat. Segera lepaskan dia. Ah, iya, cepat lepaskan dia. Xiao Shui, kamu tidak apa? Aku baik-baik saja. Ayah. Itu dia. Dia ternyata benar-benar Presiden Grup Huasheng. Tuan Feng Ren. Apa kabarmu? Tak disangka, dia benar-benar Presiden Huasheng. Presiden Xia, Anda akan menghadiri pemutaran perdana filmku. Kenapa kau tidak bilang padaku sebelumnya agar aku bisa bersiap? Halo semuanya, saya Xia Ziqiu dari Grup Huasheng. Hari ini saya di sini untuk mengumumkan beberapa hal. Siapa dia? Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia bos grup Huasheng, Xia Ziqiu. Kekayaannya puluhan miliar. Pertama, setelah grup melakukan investigasi internal dalam 8 tahun terakhir, semua film hit Li Mulin, termasuk Qing Shi Hongyan, Zhu Meng Chang'en, Ji Qing Chen Zue Aida Enai, dan lain-lain, sebenarnya semuanya dari Fang Ren. Ya Tuhan, ternyata benar. Guru Li Mulin benar-benar menjiplak karya orang lain. Karya-karya ini benar-benar dari tangan mantan suami saya. Kedua, karena Li Mulin telah lama menjiplak karya orang lain dengan tak tahu malu dan mengklaim karya itu miliknya, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Li Mulin dari jabatannya sebagai kepala editor dan menuntutnya secara pidana, menuntut kembali keuntungan ilegal dan kerugian grup. Selesai. Semuanya selesai. Hal ketiga, grup kami akan secara resmi mempekerjakan Tuan Feng Ren untuk grup kami sebagai kepala editor dengan gaji tahunan 3 juta. Ayah, kau berhasil. Kau benar-benar berhasil. Mantan suami yang paling kubenci ternyata adalah kepala editor Di Grup Huasheng. dengan gaji 3 juta setahun. Tuan Li Mulin. Karena pelanggaran berat atas kekayaan intelektual Tuan Feng Ren dengan jumlah yang sangat besar. Ikut kami sekarang. Ayo pergi. Bukan, hai. Kekli. Selanjutnya, saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Dalam 8 tahun terakhir, Fang Ren telah menyediakan 12 skrip untuk Li Mulin. Setelah diubah oleh Li Mulin, film-film itu dirilis, mensiptaken, hingga 20 miliar box office untuk grup. Dalam 8 tahun terakhir, Huasheng telah merilis 79 film, di antaranya hanya 12 yang melampaui 100 juta dan 12 film ini, tepatnya, berasal dari skrip guru Fang Ren. Dia benar-benar tuan ratusan juta. Skripnya adalah jaminan box office. Dan ini masih dilakukannya di waktu luangnya di bawah tekanan hidup. Disiptaken. Ada yang bilang dia adalah seorang pria. Dan saya katakan dia adalah seorang jenius. Dia adalah harta karun yang tak terduga.
Sekarang, tolong ingat namanya. Ingat namanya. Grup Huasheng, pemimpin redaksi baru Departemen Konten, Fang Ren. Fong Ren, Fong Ren, Fong Ren, Fong Ren. Terima kasih, Xiao Xia. Allô? Kekli, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman, adakah yang bisa kubantu? Melakukan apa? Kau membuatku celaka. Seberapa jauh kau harus pergi? Pergi sejauh mungkin dariku. Sepertinya pria bermargali ini bukan orang yang bisa dipercaya. Fonren Kini Macmur. Atau tidak? Tidak bisa. Diapasti Sedang Menunggu. Untuk menertawakan, aku tidak boleh membiarkannya menertawakan. Benar, masih banyak yang lebih baik. Menanguku. Allô, Kakwang. Aku sudah bercerai, perasaanku sedang tidak baik. Bisakah kita keluar minum? Kau sibuk bekerja ya? Tidak apa-apa. Aussi vu que ça j'ai dulu. Kita atur lain waktu ya. Allô, Kakzan. Oh, baik, 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 baik. Kita sepakat ya. Sampai jumpa nanti malam. Fonren. Buka jendelanya untukku. Buka, buka, buka jendelanya untukku. Fonren. Buka jendela. Su Manley. Apa lagi yang akan kau lakukan? Baiklah. Jadi ini alasanmu menceraikanku? Ternyata kau sudah mendapatkan wanita kaya. Su Manley, jangan bicara omong kosong. Ini adalah bosku. Si Yoshia. Ku beritahu kau, apapun rencanamu, kau akan kecewa. Karena seumur hidupnya, dia tidak pernah sukses. Kau. Itu bukan urusanmu. Menyetir. Ya. Fonren. Kau pria rendahan. Aku akan menunjukkan padamu betapa bahagianya aku setelah menceraikan. Betapa bahagianya aku setelah menceraikan. ITU, CEO Xia. Mantan istriku adalah orang yang berbicara tanpa berpikir. APA. Soal wanita simpanan atau apapun. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku juga punya pikiran itu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya juga punya ide. Musem panas, jangan bercanda. Kotak tangga, sangga. Bagaimana menurutmu? Anda, muda. Dan cantik. Masih domestik, tidak ada duanya. CEO perusahaan film dan televisi terkemuka. Kau yang membuatku keluar dari lumpur. Menkali, biarkan aku melihat matahari lagi. Berikan saya status dan status. Saya sangat menghargai Anda. Itu saja. Kepada saya, tidak ada detak jantung. Ini. Beraninya aku berpikir. Seperti Anda, orang seperti peri. Bagaimana saya bisa? Aku sudah tahu. Bertanggung jawab. Hati baik-baik saja. Aku suka. Persyaratan saya untuk pasangan. Untuk dapat berkarir. Beri aku bantuan. Baru saja di acara itu. Apa yang saya katakan adalah benar. Kau adalah harta. Jika Huasheng ingin lepas landas lagi, aku harus bergantung padamu. Anda telah memenangkan hadiah. Peruzan, mantan istrimu bilang aku wanita kaya. Katakan kau makan nasi lenak. Sebenarnya tidak demikian. Kau berbakat. Kita bersama. Milik aliansi yang kuat. Saya percaya. Memberimu panggung. Anda akan dapat langsung. Mungkin sekarang. Bukan waktu yang tepat. Aku bersedia menunggumu. Saya memiliki seorang putri. Dia mengalami depresi. Aku akan menghubungi psikolog terbaik. Saudara Zhang. Kau bisa tinggal malam ini, tetap bersamaku? Akut hitam. ITU, ada sesuatu di perusahaan. Aku akan kembali dan menanganinya. Lalu kapan kau bercerai dan menikahiku? Kotak tangga. Musem panas. Sudah berapa kali panggil aku Jicho? Baik, tahu musim gugur. ITU, apa kabar baik?
Terlambat untuk berpelukan. Box office menembus 100 juta pada hari pertama. Perkiraan total box office hingga 4,2 miliar. Keduanya adalah perusahaan paling banyak dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah pekerjaan Anda. Langkah pertama setelah perusahaan. Aku akan menempatkan dinding ini. Poster seperti ini. Kau luar biasa, saya percaya. Kau pasti bisa. Kotak tangga, apa yang Anda lihat di villa ini? Ayah, rumah ini sangat indah. Disinilah rumah baru kita. Apakah kamu suka? Seperti. Itu tidak akan. Terima kasih Bibicia. Terima kasih Bibicia. Saudara Zhang. Sudah berapa kali? Jangan telepon aku. Apakah kamu tidak mengerti? Gadis, bagaimana kamu tidak bahagia hari ini? Katakan sesuatu pada saudara. Saudara mencerahkan Anda. Mulut pria menipu hantu. Sebelum mengatakan bahwa aku bercerai, dia segera menikahiku. Sekarang aku sudah bercerai. Senua orang hilang. Kau bilang aku sangat 9 kue. 5 kue. Papan tulis putih. Kenapa kalian tidak bicara? Gadis, kau bilang mulut pria, hantu yang menipu. Lalu apa yang kau katakan? Kakak perempuan dalam suasana hari yang baik hari ini. Katakan saja beberapa kata. Kau bilang, mereka, semua untuk membujukmu, hanya ingin bermain dengan Anda. Kau bilang kau bercerai sekarang. Anda harus bertanggung jawab untuk bermain. Itu bukan, jauh darimu. Tidak seharusnya. Aku muda dan cantik. Mereka tidak akan kehilangan. Gadis, kamu sangat naif. Saudaraku benar-benar tidak ingin berbohong padamu. Kamu, gambar ini baik-baik saja. Tapi, hanya ada di usia Anda. Anda lihat di luar ini lebih kecil dari Anda. Berapa banyak gadis? Mengapa Anda tidak membiarkan orang menemukan yang kecil, mengkiri Anda, Suni yang setengah tua? Su Manly, kapan saja ini kau masih bermain? Ulang bersamaku. Gadis, sampai kau bermain kartu, kenapa kau mati lemas lagi? Baik. Lupakan saja. Hari ini aku tidak bermain. Sudah terlambat. Sudah waktunya pulang. Pergi, pergi, pergi. Ayo pergi, mari kita pergi. Gadis, kenapa kau tidak pergi? Sepertinya aku tidak ada rumah lagi. Salju kecil. Air Greco. Teh susu ibu, sangat lezat. Cepat minum, cepat minum, cepat minum. Ibio, ada apa denganmu? Kuanak Kesil. Ini mengatakan, aku adalah ibumu. Apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya datang menemuimu. Ayah. Masuk ke mobil. Bibicia. Kotak Tangu. Mari kita bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Masih marah padaku. Kau tidak begitu berhati-hati. Beberapa hari aku tidak melihat. Mari kita bicara di suatu tempat. Anya kita berdua. Apa yang saya katakan? Kau tidak mendengarnya? Aku ada sebuah kafe di depan. Ayo pergi. Su Manly, apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Tahu musim gugur. 5 menit untukmu. Baik.
Apa yang harus Seiya Mangindang. Tidak perlu. Aku hanya punya 5 menit. Katakan sesuatu. Sejak meninggalkan saya, bagaimana menjadi sedikit kesabaran? Tidak ada lagi. 4 menit lagi. Kenapako seperti Gary. Lalu aku bilang, setelah pertimbangan waktu ini, aku juga ingin mengerti. Kau bilang aku bercerai. Itu impulsif. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan. Mari kita menikah lagi. Apa yang kau katakan? Sangat mengejutkan. Bukan, tapi katakan saja, setelah kita menikah lagi, gaji Anda ditambah uang ekstra Anda, untuk menjadi seperti aslinya. Serahkan pada aku sudah tahu. Endamement. Grup Huasheng mempekerjakan. Gaji tahunan 3 juta. Itu memang suamiku. Tidak mengecewakan saya. Aku bilang Sumanli. Apa kau tidak banggaan? Kita sudah bercerai. Deposit mobil rumah. Aku sudah memberimu. Apakah kamu lupa? Kami bercerai. Tapi itu semua sebelumnya. Ini masalahnya. Sekarang aku bertobat. Selamakita berdua bersatu kembali. Deposit mobil rumah. Tidak semua pasangan kita. Apakah ini dibagikan? Anda menempatkan kartu gaji. Serahkan pada Anda bertanggung jawab untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga Anda. Aku bertanggung jawab atas keindahan. Hari kita masih sama seperti sebelumnya. Kau kentat. Ko memaraiku. Ko tidak pernah. Tidak akan memarahi saya. Xiao Sui baru saja keluar dari depresi. Kilyar sedikit. Penyakit ibuku, itu hanya bisa dipertahankan dengan obat-obatan. Masih di rumah sakit. Kita tidak bisa kembali. Kau tidak mengerti. Tapi ternyata apapun yang saya lakukan salah. Kau akan memaafkanku. Kau bilang, itu ternyata, kita sudah bercerai. Bagaimana kau bisa? Begitu que jam. Waktu 5 menit akan segera tiba. Akhirnya aku akan mengatakan sesuatu pada perceraian adalah fakta. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu Xiao Sui. Jika Anda muncul karena membuat depresi Xiao Sui kambuh lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Camus. Dia meninggalkanku sendirian. Dia tidak pernah melakukan ini pada. Bagus, tepat waktu. Jichu. Ayo menikah. Baik. Ternyata ayah, sebegitu menariknya. Xiaoxiu, coba ini, makan yang banyak. Terima kasih, Mama Xia. Sayang, film barumu, Zhandao, premiere besok. Bagaimana perkiraan penjualan tiketnya? Seharusnya tidak lebih buruk dari pelukan yang terlambat, kan? Aku juga berpikir begitu. Perselang. Selamat, ayah. Film baru tembus 5 miliar. Terima kasih, sayang. Sayang, aku sudah mengatur untuk Xiao Sui, ahli paling terkenal di dunia, psikolog Martin. Kupikir, dia pasti bisa membantu Xiao Sui sembuh total. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku tidak mau. Kenapa? Aku punya ayah dan Mama Xia bersamaku. Itu sudah cukup. Fanren Sekarang Seebaini. Tidak bisa. Aku harus segera menikahinya kembali. Hello, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Xiaoxiu. Kenapa kamu selalu menghindariku? Kamu tahu betapa ibu merindukanmu? Ibyo, apa yang kamu inginkan kali ini? Xiaoxiu. Aku mengakui, sebelumnya itu, cara pendidikanku salah. Tapi tahukah kamu, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kenapa aku begitu ketat soal belajar? Bukankah itu demi kebaikanmu? Kenapa aku menyuruhmu bermain biola? Bukankah itu demi kebaikanmu? Kenapa aku menyuruhmu berlari 1000 meter? Bukankah itu demi kebaikanmu? Demi kebaikanmu? Ada apa, Xiaoxiu? Ibyo, aku mohon, bisakah ibu tidak menemuiku lagi? Xiaoxiu. Kamu tahu dengan mengatakan itu, seberapa sedihnya ibu? Ayahmu tidak mengizinkanku menemukannya. Kenapa kamu juga menolakku?
Aku ini ibumu, kamu putri kandungku. Xiaoxia. Ayah. Su Manley. Yatuan. Biarkan aku mati saja. Suamiku tidak mengakuiku, putriku juga tidak mengakuiku. Kenapa hidupku begitu pahit? Su Manley, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Karena pernah menikah walau hanya sebentar. Sayon. Kenapa Camus begitu kejam? Bahkan jika kita bercerai, putri kita tetap aku yang melahirkan. Bagaimana kamu bisa melarangku bertemu putriku? Su Manley, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sayon. Aku bisa apa? Kenapa kamu begitu? Mon bon siku? Hubungan kita selama belasan tahun. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Tidak bisakah kamu mengingat hal baik tentangku? Kita sudah bercerai. Ya. Kita sudah bercerai. Tapi itu tidak bisa menghapus semua yang kita miliki di masa lalu. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku lagi? Aku masih mencintaimu. Bukan un truc à la Zanlin. Bahkan jika demi anak kita harus memberi anak kita sebuah keluarga yang utuh. Kita juga harus bersama lagi. Kau bermimpi. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Mangapa comment kumku seperti ini? Putriku adalah segalanya bagiku. Jika kau melakukan ini, kau sama saja membunuhku. Su Manley, kau. Anak muda, cepat bawa istrimu pulang. Bahkan jika demi anak-anak, hari-hari ke depan ini harus dijalani bersama. Payah, sekarang ini, mana ada perceraian yang mudah seperti itu. Lihat istrimu menangis, sangat sedih. Dia pasti masih mencintaimu. Sebaiknya pulang dan pikirkan baik-baik. Pasangan yang menikah di kemudian hari itu sulit. Yang kan lihat di luar ada. Yang terlihat bagus. Kenyataannya jika hidup bersama, kemungkinan besar yang dulu lebih baik. Benar. Kembali dan hidup dengan baik. Iya. Kalian. Ibyo, jangan menangis. Xiaoxu. Jika kau benar-benar menginginkan yang terbaik bagiku, pergilah. NAK, apa yang kau katakan? Jika kau benar-benar kehilangan ibu kandungmu, betapa sulitnya hari-hari ke depan. Apakah kau sudah memikirkannya? Tunggu ayahmu. Membentuk keluarga baru, kaulah yang berlebihan. Tidak terbayangkan di masa depan. Betapa sengsaranya diri. Aku bisa membayangkannya. Karena ayahku sudah memiliki keluarga baru, dan aku baik-baik saja. Sikshu, apa yang kau katakan? Ayamu. Menikah lagi? Benar. Ayah, pergi tunggu ayah di mobil dulu. Aku ingin bicara beberapa kata dengan ibu sendirian. Tanpa merasakan penderitaan orang lain. Jangan menasahati orang lain untuk berbuat baik. Ini urusan keluarga kami. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Silakan bubar. Ayah akan menunggumu di mobil. Ibyo, kau belum bangun? Xiaoxu. Apa yang kau katakan? Ibyo, apakah kau mencintai? Apa yang kau bicarakan ini? Tentu saja ibu mencintaimu. Kau bilang kau mencintai. Saat aku sakit, selain merasa aku merepotkanmu, apakah kau pernah memberi perawatan apapun? Apakah kau pernah peduli? Apakah aku bahagia atau tidak? Apakah aku lelah atau tidak? Selain terus-menerus menyangkalku, kau juga terus-menerus menekan. Di matamu, aku harus menjadi yang terbaik, atau aku yang paling tidak termaafkan. Sebenarnya aku ini apa di matamu? Kau terus berkata, demi masa depanku. Apa benar ini demi aku? Atau demi dirimu sendiri? Xiaoxu. Ibu juga pernah baik padamu. Aku benar-benar tidak ingat. Apa ibu pernah membuatkanku makanan? Mengantarku ke sekolah sekali saja? Apa ibu pernah peduli dengan hidupku? Yang ibu berikan pada selalu tekanan dan penderitaan tanpa akhir. Tidak. Xiao Sui, coba pikirkan lagi. Ibu pasti pernah berbuat baik padamu. Coba pikirkan lagi. Tidak penting lagi. Saat ibu bercerai dengan ayah, hanya menginginkan rumah dan mobil, dan tidak menginginkanku. Aku tahu, ibu sama sekali tidak mencintai. Tidak. Ibu mencintaimu. Hanya saja, di dunia orang dewasa, ada banyak hal yang tak bisa dihindari. Jika ibu membawamu, ibu tidak akan bisa mencari kebahagiaan sendiri. Lalu kenapa sekarang ibu kembali mencariku? Tidak mencari kebahagiaanmu sendiri? Jadi, baik saat itu maupun sekarang, ibu hanya memikirkan diri sendiri.
Mencintaiku hanyalah lelucon. Ibu, aku mohon kabulkan satu permintaanku ya. Katakan. Sejak sekarang, jangan pernah mencariku lagi. Apa yang kau katakan? Sikshu, kau benar-benar tidak ingin bertemu ibu lagi? Benar. Tapi ibu akan selalu menjadi ibu. Jika suatu hari nanti, ibu tidak bisa bertahan hidup, ibu bisa mencariku. Tapi sekarang, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Xiao Sui, aku ini ibumu kandung. Apa yang kau katakan pada ibumu? Aku bilang jangan bertemu lagi. Tapi dia akan selalu menjadi ibuku. Xiao Sui, kita sudah dewasa. Naik ke mobil. Xiao Shui, semuanya sudah beres. Bu, ayo kita pergi. Baik. Zichu, kita mau kemana ini? Pergi melihat lokasi film fiksi ilmiah baru. Bukankah kau bilang di internal grup, naskah pelarian dari jarak jauh milikku terlalu mahal dan ditanggapi dengan hati-hati? Benar. TAPI, aku akan mendukungmu sepenuhnya. TAPI, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kepala Editor Fong. Tidak ada maksud menyinggung. Hanya saja industri film saat ini, meskipun telah melewati musim dingin, namun jauh lebih buruk dari musim dingin, lebih mengerikan. Karena ekonomi, budak cinta, alasan keruntuhannya, semakin sedikit orang sekarang yang mau pergi ke bioskop. Jika kita membuatnya sekarang, film dengan biaya 500 juta, terlalu berisiko. Benar. Dan penonton terlalu menuntut film fiksi ilmiah. Jika efeknya tidak cukup bagus, penonton tidak akan menyukainya, dan secara tidak langsung, itu akan meningkatkan biaya. Jadi kami menyarankan, kepala editor, mungkin sebaiknya tunda proyek ini dulu. Tunggu sampai lingkungan membaik. Kita bisa membuatnya nanti. Semuanya. Saya pikir Anda semua mungkin sudah lupa. Ekonomi budak cinta memang merupakan faktor dalam kesuksesan industri film. Tapi itu bukan faktor penentu. Alasan orang pergi ke bioskop untuk menonton film ini karena film ini memiliki alasan yang membuat orang harus menontonnya. Benar. Pertama, sebuah film dengan efek suara yang menakjubkan dan efek visual. Hanya di bioskop, Anda bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik. Kedua, sebuah film yang mengandung sentimen nasional yang kuat lebih cocok untuk ditonton bersama di bioskop. Ketiga, ketika arti box office sebuah film meningkat ke tingkat internasional, menjadi bagian dari negara dan martabat bangsa, orang akan memiliki rasa misi yang kuat pergi ke bioskop untuk menonton film ini. Dan pelarian dari matahari memiliki ketiganya. Naskah ini menceritakan tentang bangsa Asia ketika menghadapi krisis matahari, menghilangkan banyak kesulitan, memimpin seluruh umat manusia, melarikan diri dari tata surya. Ini akan menjadi tolok ukur untuk film fiksi ilmiah domestik, dan karena inti cerita yang kuat, pasti akan memasuki pasar internasional. Saat film ini dirilis, tinggi rendahnya box office akan menjadi pertempuran untuk film fiksi ilmiah domestik. Untuk membuktikan diri, saya pikir rakyat pasti akan sangat mendukung. Baik. Saya memutuskan untuk berinvestasi di proyek ini. Bagaimana pendapat Anda?
Film ini sangat bagus. Saya tidak pernah menyangka. Film fiksi ilmiah domestik kita bisa mencapai tingkat Produksi yang tinggi, dan akhirnya tidak perlu menonton. Pahlawan super asing, menyelamatkan dunia dengan klisa, pahlawan desya kita. Menyelamatkan bumi lebih keren. Benar, aku sudah menonton ini kedua kalinya. Pasti mendukung. Pelarian ke orbit jauh, merajai tangga film global. Ya, betul. Ayah. Pelarian ke orbit jauh, sangat bagus. Box office-nya tembus 10 miliar. Produser pasti untung besar. Selain itu, sebut saja grup Huasheng. Hanya bagian untuk penulis skenario. Mencapai 100 juta. 100 juta? Hei, sedang apa? Kenapa? Memangnya urusanmu? Ada APA? Botol-botol jelek ini, rapikan dan bawa pergi. Agar tidak merusak pemandangan. Aku tidak mau memungutnya. Memangnya kenapa? Tidak mau memungut? Kalau aku dipotong gaji, kamu mau mengganti? Cepat pungut dan bawa pergi. Satpam kecil seperti berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Memangnya kamu siapa? Pemulung sampah. Berani berlagak di depanku. Jangan banyak bicara. Rapikan barang-barangmu dan cepat pergi. Mulai sekarang, jangan mangkuk di sini lagi. Jika tidak, akan kupukul setiap Masa kau suamiku sekarang adalah penulis skenario film paling terkenal. Fangren. Fangren, penulis Pelarian ke Orbit Jaw. Fangren? Benar. Lalu kenapa kamu memulung botol di sini? Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Fangren adalah suamimu? Tidak mungkin. Cepat pergi. Manis sekali. Fangren. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Selamat, Fang Ren. Ada lagi film hit besar. Ini semua berkat dukunganmu yang besar. Jika tidak, pelarian ke orbit sudah gagal sejak awal. Fangren. Su Manley, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak terima. Kenapa? Kenapa saat bersamaku? Ko seperti petandang. Setelah meninggalkan kau langsung sukses. Ko s'engagea. Ko moment s'engagea. Kau sengaja mempermalukanku. Kau sengaja melihatku hidup, seperti lelucon. Kau ingin tahu kenapa? Katakan padaku, kenapa? Sebenarnya, permintaan kami pria tidak banyak. Saat kami berjuang untuk mengejar impian, kalian hanya perlu memberi sedikit toleransi dan dukungan. Itu sudah cukup. Tapi jelas sekali, kamu tidak ingin melakukannya. Ceritakan padaku, biar ku tebak apa yang sedang kau pikirkan. Jangan bilang kau pikir aku merebut suamimu. Bukankah begitu? Jika bukan karena kehadiranmu, Fangren pasti akan menikahiku lagi. Dia punya perasaan padaku. Jangan membodohi dirimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada kepergian mendadak. Hanya kekecewaan yang terlalu menumpuk. Orang tua dan anak-anak selalu jadi kelemahan pria. Kau tidak menghormati ibunya, bahkan membuat ibunya kehilangan uang penyelamat hidup. Bahkan anak kandung kalian, kau paksa hingga depresi. Jika bukan karena anak laki-laki seperti malaikat muncul saat itu, hidupnya mungkin hancur. Dan kau, apa yang kau lakukan? Kau berbalik dan membuat anak itu putus asa. Aku salah. Aku tahu aku melakukan kesalahan banyak hal, tapi sekarang aku hanya ingin bertanya padamu. Apa yang harus kulakukan agar kau mengembalikan Fangren padaku? Bahkan jika aku mau. Apa kau pikir Fangren mau? Itu bukan urusanmu. Azal ko berjanji padaku. Aku akan melakukan apa saja. Kau seorang CEO grup. Kau tidak kekurangan pria, tapi aku berbeda. Jika aku tidak bergantung pada Fangren, aku tidak bisa hidup. Anggap saja aku memohon padamu. Tolonglah, berjanjilah padaku. Kau salah. Di dunia ini, pria baik selalu langka. Dan pria sebaik Fangren
Jika aku melewatkan, aku akan menyesal seumur hidup. Kau benar-benar naif. Aku tidak tahu apakah Fang Ren sebelum terlalu melindungimu. Hingga kau tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Pria seperti Fang Ren sangat langka. Bahkan jika dia sebelumnya tidak punya kemampuan ekonomi. Dia rela menderita dan bersusah payah untuk menjagamu di rumah, melindungimu dari badai kecil sekalipun. Dulu dia pasti sangat mencintaimu. Jadi, aku tidak akan menyerah padanya. Dan dari sudut pandang realistis, dia tidak mungkin meninggalkanku dan memilihmu. Apa maksudmu? Kau pikir hanya kau yang punya pilihan? Fang Ren juga punya pilihan. Apa maksudmu sebenarnya? Sederhananya, menempatkanmu dan aku di depan Fang Ren. Menurutmu siapa yang akan dia pilih? Baik status sosial, penampilan, fisik, atau ekonomi. Menurutmu, apa yang kamu punya dibanding aku? Aku akan berdandan dengan baik, tidak kalah darimu. Lupa memberitahu. Aku juga lebih muda dari dan dalam karir, aku bisa memberikan dukungan maksimal kepada Fang Ren. Bagaimana denganmu? Jika aku tidak salah tebak, sepertinya kau bahkan tidak punya pekerjaan tetap, kan? Jadi, menurutmu, Fang Ren itu sudah gila sampai meninggalkanku dan memilihmu yang jadi beban ini? Aku bisa keluar dan mencari pekerjaan. Walopin Selamaini. Aku belum pernah bekerja. Tapi demi Fang Ren. Aku rela menderita apapun. Aku akan bekerja keras mencari uang untuk menghidupi diriku sendiri. Aku juga bisa bisa membantu Fang Ren melakukan hal-hal lain. Coba kupikir, aku juga bisa. Menyerah saja. Dibandingkan denganku, kau tidak punya kesempatan. Dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Wanita sepertimu, kau hanya melihat suamiku, punya uang dan kemampuan, lalu sengaja mendekatinya. Jika dia dulu seorang pecundang, kau bahkan tidak akan memedulikannya. Kau hanya mata duitan. Kau jauh dari setia pada Fang Ren seperti aku. Kezeshan? Sebaiknya jangan sebut kata itu, kau tidak pantas. Dan, Fang Ren tidak pernah menjadi pecundang. Hanya saja, dibandingkan denganmu, aku lebih memahami nilainya. Su Manli. Aku harap kau bisa menghadapi dirimu sendiri. Jangan ganggu hidup kami lagi. Kenapa tidak mengenaliku? Kekli. Kenapa kau keluar? Ja, berkelakuan baik. Ja, die Diebe was kann Lebi Aval. Fang Ren hidup cukup nyaman sekarang. Kupikir, Kau pasti punya makanan. Tidak kusangka. kau Lebi miskin dariku. Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengannya. Aku sudah keluar dari penjara, tapi reputasiku di industri ini benar-benar hancur. Tidak ada yang menerima tulisanku, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Dulu aku bernilai ratusan juta, tapi sekarang bahkan makanan ringan, aku tidak mampu membelinya. Katakan padaku, Kenapa ini semua terjadi? Kenapa ini semua terjadi? bantulah aku. Bon tu as pas? Bantu aku membunuhnya. Kak Li, membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Ja, Tidak mau bantu? Kalau begitu, hari ini aku akan membunuhmu. diam. Ku beritahu ya, besok. Su Manli, jangan lakukan hal bodoh. Cepat turun. Fang Ren. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Terima kasih masih peduli padaku. Su Manli, katakan saja di bawah sini. Tapi. Aku tidak bisa hidup lagi.
Ibyu, Xiao Shui. apa yang kamu lakukan? Kamu mau melompat? Jadi, inikah dirimu? Pengecut dan tidak berguna. Tidak dapat apa-apa lalu ingin mati. Dulu kamu menekan aku. Semangatmu menyangkal diriku. Kemana perginya? Aku benar-benar meremehkan. Kamu lebih lemah dari aku yang dulu, saat paling tak berdaya. Kamu bahkan lebih buruk. Jika kamu benar-benar ingin melompat, lompat saja. Jangan berpikir akan ada orang yang bersedih untukmu. Karena hati kamu sudah sangat terluka oleh. Jika kamu mati, aku akan membencimu seumur hidupku. Jangan harpaku. Akan membakar kertas untukmu. Karena kamu tidak pantas. Kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormat. Lebih tidak pantas mendapatkan Sintaku. Tidak, Xiaoxu, aku. Ya. Kalau mau lompat, ya lompat saja. Swamai. Tapi, apa yang Xiao Shui katakan salah? Sebenarnya, jika kamu mati, aku dan dia akan sangat sedih. Sini. Berikan tanganmu. Jangan mendekat. Pergi mati saja. Jangan. Manly. Ibyu. Bukan aku. Manly. Terima kasih sudah melindungiku. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga kamu memaafkan dirimu. Dan memaafkan kami semua. Hari masih panjang. Semoga sukses di masa depan. Oh ya, Ibu dan Xiao Tian masih hidup. Mereka senang mendengar kamu baik-baik saja. Mereka semua bahagia untukmu. Ibyu, semoga kamu terlahir kembali. Tunjukkan padaku di masa depan. Ibu yang berbeda. Terima kasih sudah menyelamatkan. Sedikit tanda terima kasih dari suamiku. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Berkat manajer Xia mengundang tim medis internasional terbaik, Anda bisa sembuh. Ini benar-benar keajaiban. Terima kasih, dokter. Nenek. Xiao Xue. Xiao. Kakak Qintian. Kipaikir, aku takkan melihatmu lagi. Bukankah dokter bilang kau gagal diselamatkan? Ya, saat itu, aku sudah menyatakan mati otak. Tapi untungnya, ada ahli spesialis mati otak yang sedang konsultasi di rumah sakit. Aku dipindahkan ke rumah sakit lain. Setelah aku sadar, aku menjalani transplantasi sumsum tulang. Sekarang aku sudah sembuh. Siakerlah. Xiao Shui, kau terlihat lebih baik. Ya, terima kasih, Kakak Qintian. Untungnya belum terlambat. Sudah waktunya bagiku untuk berusaha.